Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilpari Atma Padela dengan NIM 0550138877. Prodi S1 Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan isi utama perkembangan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan 1945 dan 1949. Pada awal kemerdekaan, Pancasila resmi disahkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Para pendiri bangsa menanamkan semangat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Nilai yang paling menonjol dari periode ini adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Pelajaran persatuan adalah kekuatan utama bangsa ini dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan dan konflik internal. Masa Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan RIS 1945-1950. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia sempat berbentuk negara federal, namun bentuk ini menimbulkan perpecahan dan ketidakstabilan. Akhirnya, pada tahun 1950 bangsa ini kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai Pancasila yang tercermin adalah gotong royong dan semangat kebersamaan untuk kembali bersatu. Pelajaran Pancasila menjadi landasan kuat untuk menolak perpecahan dan menjaga integrasi nasional. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 dan 1966. Pada masa Presiden Soekarno diterapkan sistem demokrasi terpimpin dengan ideologi menonjol USDEK. Walaupun semangatnya adalah membangun bangsa berdasarkan kepribadian nasional, penerapan Pancasila pada masa ini seringkali disalahgunakan sebagai alat politik. Nilai yang perlu diingat adalah keadilan dan musyawarah, sila keempat dan sila kelima. Pelajaran demokrasi harus dijalankan dengan keseimbangan antara kepemimpinan yang kuat dan partisipasi rakyat yang terbuka. Masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa Presiden Soeharto, Pancasila ditegaskan sebagai ideologi tunggal negara dan diajarkan secara formal melalui pendidikan moral Pancasila atau yang lebih dikenal dengan PMP. Namun dalam praktiknya nilai-nilai Pancasila sering dimaknai secara kaku dan dipakai untuk membatasi kebebasan rakyat. Nilai yang tercermin seharusnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekedar formalitas. Pancasila harus dihidupkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dijadikan simbol atau alat kekuasaan. Masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Demokrasi kembali dibuka, hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi dan rakyat bebas menyampaikan pendapat atau aspirasi. Namun tantangan baru muncul seperti korupsi, intoleransi, dan lunturnya nilai-nilai norma di kalangan generasi muda. Nilai yang paling relevan ini adalah ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial sebagai pedoman moral untuk menjaga kejujuran dan kepedulian sosial pada masa ini. Refleksi pribadi, sebagai generasi muda saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya sejarah tetapi pedoman hidup yang harus terus diaktualisasikan dari masa ke masa. Pancasila telah menuntun bangsa ini melewati berbagai krisis politik, ekonomi, dan moral. Kini tantangan kita bukan lagi mempertahankan kemerdekaan tetapi mempertahankan persatuan dan nilai kemanusiaan di tengah arus globalisasi dan teknologi. Nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, keadilan, dan cinta tanah air tetap relevan untuk membangun Indonesia yang damai, inklusif, dan berintegritas.
Salam NKRI. NKRI harga mati. Jaya, jaya, jaya. Salam Indonesia maju. Kata penutup dari pelajaran sejarah panjang tersebut, kita belajar bahwa Pancasila adalah kompas moral dan ideologi bangsa. Terima kasih dari saya Dilpari Atmapadela dengan NIM 055013877 setelah menyampaikan tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Universitas Terbuka